di dalam surat forma Universitas Semarang. Ya, terima kasih. Selamat menonton. Keluar hasil langsung nangis. Pengertian EYD 5 atau ECN yang disempurnakan edisi 5 adalah pedoman resmi terbaru penggunaan bahasa Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022. Pedoman ini disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagai penyempurnaan dari EYD sebelumnya dan pengganti dari UEB. EYD 5 mengatur cara penulisan huruf, kata, tanda baca, serta unsur serapan agar menjadi lebih baku, seragam, dan benar. Pembaruan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi, serta kebutuhan komunikasi modern agar penggunaan bahasa Indonesia menjadi lebih tertib, efektif, dan mencerminkan identitas bangsa. Di sini saya akan menjelaskan fungsi ejaan yang disempurnakan atau EYD secara singkat. Pertama, EYD berfungsi untuk menyeragamkan penulisan bahasa Indonesia yang baku. Kedua, EYD membantu memudahkan komunikasi tertulis agar jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir. Ketiga, EYD berfungsi menjadi pedoman resmi dalam pendidikan, pemerintahan, media massa, dan penulisan ilmiah. Ada beberapa aturan dasar penulisan EYD. Yang pertama, penulisan huruf kapital. Penulisan huruf kapital biasanya digunakan pada awal kalimat atau penulisan nama orang, nama tempat, nama jabatan, nama lembaga, dan nama gelar, juga yang lain-lainnya. Kemudian penulisan pada judul buku atau film menggunakan huruf kapital pada setiap unsurnya, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, atau. Lalu yang kedua ada kata depan seperti di, ke, dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis secara terpisah jika menunjukkan suatu tempat, misalnya di pasar atau ke rumah. Lalu kata depan di, ke, dari bisa ditulis serangkai jika itu adalah kata imbuhan. Lalu yang ketiga ada kata ganti. Kata ganti seperti ku, kau yang ada di depan kata biasanya ditulis secara serangkai. Lalu penulisan kata ku, dan yang ada di belakang kalimat, di belakang kata biasanya ditulis juga secara serangkai. Yang keempat ada kata ulang. Penulisan kata ulang menggunakan tanda hubung. Contoh menggunakan huruf atau kata ulang, yaitu rumah-rumah atau anak-anak. Yang kelima ada partikel. Partikel pun biasanya ditulis secara terpisah. Contohnya adalah apapun atau siapapun. Lalu partikel lah, kah, dan tah ditulis secara serangkai. Yang keenam ada penulisan angka. Angka yang ditulis pada awal kalimat biasanya menggunakan huruf, dan angka yang ditulis selain pada awal kalimat menggunakan angka. Yang ketujuh ada penulisan judul. Penulisan judul biasanya dicetak miring dalam suatu teks, atau jika dalam kalimat biasanya menggunakan tanda petik 2. Yang ke-8 ada penulisan tanda baca. Tanda baca yang pertama yaitu tanda titik. Titik digunakan untuk akhir kalimat pernyataan, pemisah jam dan menit, atau setelah singkatan gelar. Yang kedua ada tanda koma. Biasanya digunakan untuk memisahkan perincian setelah sama pembuka atau memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Yang ketiga ada titik 2. Digunakan untuk perincian jam atau setelah kata bab atau pasal. Yang keempat ada tanda pisah, yaitu untuk keterangan tambahan atau tentang nilai. Yang kelima ada tanda tanya, digunakan untuk kalimat tanya. Yang keenam ada tanda seru yang digunakan untuk kalimat perintah atau
atau seruan. Yang ketujuh ada tanda elipsis yang digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kalimat. Yang ke-8 ada tanda petik dua, digunakan untuk menunjukkan kaya yang ada dalam kalimat. Yang ke-8 ada tanda kurung untuk menyisipkan keterangan tambahan. Dan yang terakhir ada tanda garis miring yang digunakan untuk pilihan dan atau juga penulisan pada tanggal. Lalu ada yang ke-10 ada penggunaan kata si dan sang. Penggunaan kata si dan sang pada awal kalimat dituliskan dengan huruf kapital. Tetapi jika tidak ada pada awal kalimat dituliskan tidak menggunakan kapital. Yang terakhir atau 11 yaitu ada daftar pusaka. Penulisan format daftar pusaka yaitu nama penulis. Pertama, nama penulis dituliskan menggunakan nama belakang penulis. Jika ada 2 penulis dituliskan kedua-duanya. Tapi jika ada 3 penulis dituliskan nama penulis pertama, lalu disertai dengan dituliskan DKK atau dan kawan-kawan. Lalu yang ketiga ada tahun. Yang keempat ada judul. Judul biasanya ditulis miring jika diketik pada Word atau digaris bawahi jika ditulis dengan tangan. Yang kelima ada nama kota penerbit dan yang keenam ada nama penerbit. Oke teman-teman, di sini saya akan menganalisis EYD edisi 5 di Surat BEM Mahasiswa Universitas Semarang. Nah, di sini kita menemukan beberapa kesalahan dalam EYD-nya. Yang pertama itu lam. Lam di sini kita harus menulisnya secara lengkap. Oh ya teman-teman, di sini kita ada 2 surat. Ini surat yang asli dari BEM-nya. Nah, yang ini surat yang sudah kita benahi sesuai EYD edisi 5. Nah, di sini kita ada lam. Lam di sini kami berpendapat bahwa ini harus ditulis secara lengkap karena di sini di bagian nomor ini dia tertulis secara lengkap. Nah, di sini juga harus lengkap. Ini juga harus lengkap. Nah, kedua, YTH Ketua Orma atau UKM. Nah, di situ kita juga menambahkan tulisan kepada seperti surat yang sudah kami benahi, yaitu di sini kita tambahkan kepada YTH titik, terus kita ubah Ketua Orma itu di bagian bawah teman-teman. Nah, setelah itu kami menganalisis lagi dengan hormat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Semarang BEM USM ini sudah benar akan mengadakan kegiatan awarding. Awarding di sini kami tulis miring, ditulis miring karena awarding ini adalah bahasa asing yang belum ada di Indonesia. Harmoni juga kami tulis miring karena masih ada 1 kata hingga ke tahun 2025 sini. Nah, di atas ini lalu kita beralih ke hari Jumat. Nah, di sini hari Jumat itu menggunakan petik, sedangkan di EYD edisi 5 itu tidak menggunakan kata petik di atas. Jadi langsung saja JUMAT. Tuh, teman-teman ya. Lanjut ke di sini teman-teman kita menemukan kejanggalan lagi di EYD edisi 5 jam itu jam dan selesai itu ditulis untuk jam itu menggunakan titik 1 saja teman-teman ya, titik 1, lalu selesai di sini S nya menggunakan S kecil karena apa, dia bukan di awal kalimat teman-teman. Lalu di sini kami selaku panitia pelaksana
memohon izin agar saudara-saudari dapat mengirimkan delegasi maksimal 2 orang untuk mengikuti kegiatan awarding Harmoni USM 2025 yang diselenggarakan oleh BEM USM. Nah, di situ kami menemukan beberapa kesalahan. Yang pertama, kami akan memindahkan kata agar ini di belakang saudara dan saudari. Lalu sebelum kata saudara-saudari itu kita tambahkan kata kepada, ya teman-teman nih. Ini seperti ini contohnya yang sudah rapi, yang sudah benar. Nah, lalu tadi kan huruf S di surat yang di atas ini, yang di atas ini kan menggunakan huruf kecil. Nah, itu menggunakan huruf besar karena dia itu menunjukkan seseorang. Delegasi maksimal 2 orang. 2 di sini kami menulisnya dengan huruf karena 2 itu hanya satu kata, tidak lebih dari 2 kata. Makanya kita menulisnya dengan huruf. Awarding Harmoni USM 2025 seperti yang saya jelaskan tadi, yang diselenggarakan oleh BEM USM. Nah, di sini menggunakan strip karena dia ini 2 singkatan. Nah, demikian surat permohonan ini kami sampaikan menggunakan titik benar atas perhatian dan kerjasama. Nah, di kerjasama ini teman-teman, itu kerjasama itu merupakan 2 kalimat yang tidak, 2 kata yang tidak jadi satu. Jadi ini kerja dan sama itu kita pisah teman-teman. Saudara-saudari itu, yang saudara-saudari itu S-nya besar, kami ucapkan terima kasih. Nah, terima kasih, untuk terima kasih di sini kan jadi satu teman-teman ya. Nah, itu kita pisah sesuai EYD edisi 5 itu dipisah. Nah, seperti itu yang dapat kami analisis. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon dikoreksi lagi. Terima kasih.